Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum masuk pada video, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmananda dengan NIM 221291212 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Tujuan mengadakan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar biologi SD dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MP beserta dosen pendamping Mr. Tiok Wijanarko MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sebelum kita masuk, apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup adalah aktivitas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup yang prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, tetapi berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu bernafas, bergerak, makan, tumbuh, peka terhadap rangsangan, dan dapat berkembang biak. Yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup melakukan proses pernafasan. Bernafas adalah proses mengambil udara atau oksigen atau yang dilamakan dengan O2 dari luar dan mengeluarkan udara atau karbon dioksida yang dilamakan dengan CO2 dari dalam tubuh. Oksigen sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan sebuah energi yang diperlukan oleh tubuh yang dinamakan atau dikenal dengan oksida tubuh. Energi ini digunakan untuk bergerak dan melakukan aktivitas oleh makhluk hidup itu. Proses pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung pada tempat hidup dan jenis makhluk hidupnya. Makhluk hidup yang hidup di darat tentu saja memiliki sistem pernafasan yang berbeda dengan makhluk hidup yang hidup di air. Contohnya manusia dan hewan yang hidup di darat pada umumnya menggunakan sistem pernafasan dengan paru-paru. Oksigen diambil dari udara melalui hidung. Untuk makhluk hidup yang hidup di air menggunakan oksigen yang terlarut dalam air dan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan pun sebagai makhluk hidup bernafas. Oksigen diambil oleh tumbuhan melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau lubang-lubang yang ada pada batang tumbuhan. Ciri yang kedua adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Manusia dapat berjalan, berlari, menggerakkan tangan, begitupun dengan hewan dapat berlari, terbang, dan sebagainya. Untuk melakukan gerakan tersebut, manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak. Tumbuhan melakukan gerakan tidak mudah dilihat. Gerakan pada tumbuhan disebabkan karena adanya rangsangan dari luar. Yang ketiga yaitu makan. Seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dimakan pun harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Manusia memperoleh makanan dengan cara memasak, sedangkan hewan mendapatkan makanan dengan memperoleh makanan yang ada dari lingkungan sekitarnya. Tapi tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Bedanya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, karena tumbuhan tersebut dapat menyerap air dan unsur zat hara dari dalam tanah. Dan yang keempat adalah iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Itu disebut iritabilitas. Hewan memiliki sistem saraf dalam menanggapi adanya rangsangan, sedangkan tumbuhan tidak. Gerak pada tumbuhan terjadi karena adanya rangsangan zat kimia, gravitasi bumi, cahaya, air, dan sentuhan. Peka terhadap rangsangan sendiri, contohnya kalau pada hewan yaitu siput akan masuk pada cangkangnya saat merasakan sentuhan atau merasa sedang terancam. Sedangkan pada tumbuhan, putri malu, contohnya putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sedangkan pada manusia itu sendiri, contohnya mata yang peka terhadap cahaya. Ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan pertambahan sel-sel tubuh sehingga ukuran tubuh bertambah dan tidak bisa mengecil kembali. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan seperti manusia, yaitu ukuran tubuhnya semakin besar. Dan selanjutnya ada berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan.
Perkembangbiakan ini berguna untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau kita kenal dengan kawin, dan secara vegetatif atau tak kawin. Tumbuhan tidak hanya berkembang biak dengan biji, tetapi juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yaitu diantaranya menstek, mencangkok, dan tunas. Sekian video yang dapat saya sajikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan kita semua mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.